Kita akan lanjutkan perbincangan, pemirsa. Mbak Fathia, saya hanya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad, yang mengatakan bahwa investigasi mendalam yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil ini mendapat kesimpulan awal bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis, tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi ada aktor lain dengan posisi lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan juga diproses hukum lebih lanjut, Mbak Fathia. Ya, tentu saja yang pertama memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak dikenal yang mencoba untuk melakukan intimidasi terhadap beberapa orang yang melakukan pengaduan ataupun bagaimana ketika mereka secara aktif menyebarkan informasi terkait soal penyerangan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Yang kedua juga Kontras sendiri mendapatkan pengaduan terkait soal dugaan penangkapan secara paksa yang dilakukan kepada salah satu orang yang menyebarkan video terkait soal ancaman yang diberikan kepada polisi sampai pada akhirnya ia mengalami pemukulan, dan ketika itu ia dihubungi oleh oknum tidak dikenal dan pada akhirnya ia sempat hilang dalam waktu beberapa hari gitu. Nah, selain itu juga terkait soal rantai komando ya ataupun pertanggungjawaban atasan. Nah, ini kadang-kadang hal yang menjadi luput begitu dari pertanggungjawaban kepolisian. Biasa itu dilakukan di beberapa demonstrasi seperti di Omnibus Law ataupun reformasi di korupsi, ketika beberapa oknum kepolisian ataupun aparat kepolisian itu mendapatkan sebuah sanksi etik dikarenakan adanya penyalahgunaan senjata api ataupun kekerasan yang dilakukan kepada demonstran atau di dalam hal ini terhadap masyarakat sipil yang sedang melakukan dan sedang menikmati hiburan ya permainan bola. Tapi bagaimana dengan rantai komando ataupun soal persetujuan dari atasannya untuk melemparkan gas air mata. Nah, di situ sebenarnya yang harus dijelaskan begitu. Apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Kapolda ataupun Kapolres gitu ya. Dan juga bagaimana sebetulnya pertanggungjawaban para atasan ini ketika anak buahnya itu tidak melakukan sebuah pengendalian massa sesuai dengan perkap yang diatur gitu di dalam institusi kepolisian. Nah, makanya ini sebenarnya menjadi kebiasaan gitu ya dalam tanda kutip dalam beberapa rangkaian-rangkaian kekerasan ataupun penggunaan gas air mata dan juga senjata lainnya yang dilakukan oleh kepolisian yang pada akhirnya tidak menimbulkan efek jerah ataupun bagaimana alur pertanggungjawaban dari kepolisian itu sendiri. Baik, mungkin singkat sedikit sebelum minta narasumber lainnya untuk menutup. Mbak Fathia, intimidasinya seperti apa? Dijelaskan secara singkat saja karena keterbatasan durasi juga. Jadi sudah ada beberapa pengaduan sebenarnya yang masuk ke Kontras. Salah satunya adalah untuk mengancam beberapa pihak itu untuk tidak menyebarluaskan atau akan dipidana dan juga dijemput ya dalam tanda kutip. Sudah bisa ketahuan Mbak siapa yang mengintimidasi? Kenapa? Sudah bisa tahu siapa yang mengintimidasi Mbak? Nah, itu belum dapat diketahui yang seperti yang saya bilang di awal. Jadi tidak oknum yang mencoba untuk mengancam tersebut dari teks WhatsApp ya maupun secara telepon itu belum dapat diketahui asal dari mana, nomornya punya siapa dan lain sebagainya. Jadi ini kembali lagi karena ini masih sebuah temuan awal, itu kita masih dalam banyak sekali pendalaman yang akan terus dikembangkan di beberapa minggu ke depan. Begitu. Baik, Mbak Fathia, terima kasih sudah memberikan keterangan. Kami akan terus tunggu Mbak bagaimana perkembangan fakta-fakta berikutnya, investigasi lebih lanjutnya lagi hasil dari pencarian fakta yang digagas oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini. Mungkin penutup juga dari Pak Ito dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu. Silakan Pak Ito. Baik, saya kira mungkin apa yang disampaikan Mbak Fathia tadi adalah baru berupa dugaan atau temuan awal yang tentunya harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, kasus ini harus diusut tuntas dan juga menggunakan pendekatan saintifik ya, dengan CCTV dan juga bukti-bukti yang sifatnya adalah objektif sehingga bisa masukan juga bagi kepolisian, aparat keamanan untuk ke depan bagaimana harus bertindak apabila menghadapi situasi serupa. Saya kira mungkin ini yang pesan moral yang kami sampaikan juga bagi aparat keamanan ya Mbak. Baik, terakhir Pak Wahyu. Putri, saya kira tadi mengenai ada dugaan, ada laporan, ini sekarang intimidasi tadi ya Pak? Ya, ini kan era transparan ya, silakan saja Komponas akan mendorong ini terbuka sehingga jangan sampai ada yang ditutupi. Yang kedua, perlu juga saya lupa menyatakan bahwa
di dalam 2034 keamanan itu ada 250 orang itu steward yang dia di bawah langsung oleh Panpel, yang dia memakai seragam berada di lapangan. Tugasnya apa Pak steward ini? Tugasnya mengamankan pertandingan selama pertandingan, karena polisi tidak boleh masuk ke lapangan ketika pertandingan berlangsung. Saya kira nanti harus ada jelas wilayah tugasnya dan posisinya antara steward, anggota Polri dan yang membantu Polri. Di sana ada TNI, ada apa, itu harus jelas sehingga di mana siapa melakukan apa pada saat apa itu harus apa terang benderang semua, dan itu sebetulnya plotnya sudah ada, tetapi dalam kenyataannya kan ada fakta-fakta yang di luar protap. Ya, ini yang harus kita selidiki. Ya, saya kira ini pelajaran yang berharga bagi kita semua. Kita sekarang nggak cari benar salah, tetapi kita cari fakta yang ada. Kalau yang memang salah dan melanggar prosedur ya harus ada tindakan. Tapi ketika kita melihat ada pelajaran seperti infrastruktur yang tidak sesuai, saya melihat stadionnya itu sudah nggak layak, Mbak, dan lampunya gelap. Ini malam hari itu sudah risikonya sangat tinggi. Ada kemungkinan mereka yang miras tadi, ada copet, ada apa, sehingga hal seperti ini kan harus dipertimbangkan, dan PSSI harus tanggung jawab juga karena ini yang punya kerja kan PSSI memberikan delegasi ke Liga Indonesia Baru, ke Panpel. Nah, urutan-urutan ini kan harus dipahami semua sehingga polisi sebagai petugas keamanan juga harus dipahami sebagai bagian dari kerja besar ini. Ini saya kira yang harus dipahami secara menyeluruh, Mbak, ini. Baik, kita harapkan nanti satu demi satu fakta akan terbuka. Betul, begitu Pak, masyarakat juga menantikan, termasuk juga pola pertanggungjawabannya, rantai komando sudah disinggung oleh Mbak Fathia, termasuk juga yang harus dikawal terus adalah bagaimana tidak terjadi intimidasi kepada mereka-mereka pihak yang ingin memberikan keterangan, memberikan saksi, ataupun juga kita tahu tadi seperti yang diceritakan oleh Mbak Fathia, laporan dari masyarakat kepada Kontras. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya, Mbak Fathia terima kasih sudah memberikan fakta-fakta tersebut. Kemudian Pak Ito juga terima kasih Pak meluangkan waktu memberikan pandangannya. Kami akan kembali pemirsa dengan kabar terbaru mengenai penembakan yang terjadi di Texas, Amerika Serikat, di mana korbannya ini adalah salah seorang warga negara Indonesia. Sesaat lagi.